Baru-baru ini, para ilmuwan di Tiongkok mengumumkan sebuah terobosan besar yang bisa mengubah wajah komputasi AI dan telekomunikasi. Mereka mengembangkan sebuah chip yang diklaim 1000 kali lebih cepat dibandingkan chip unggulan seperti Nvidia H100, dan pada saat yang sama 100 kali lebih hemat energi. Yang mengejutkan adalah, chip ini bukanlah chip digital seperti yang kita kenal selama ini, melainkan chip analog. Ya, analog, teknologi yang lama dianggap usang, kini kembali mencuri perhatian, karena sangat cocok untuk aplikasi AI, chip 6G, dan perangkat elektronik edge masa depan. Bayangkan, ketika model AI tumbuh semakin besar, ketika kebutuhan komputasi dan konsumsi energi makin mendesak, tiba-tiba muncul solusi baru, yang menyulap analog menjadi jawaban. Inilah kisahnya. Tim riset dari Peking University, dipimpin oleh asisten Profesor Suen Chong, melaporkan bahwa mereka berhasil menciptakan chip analog berbasis memori resistif, disebut Resistive Random Access Memory, disingkat RRAM. Chip ini mampu melakukan perhitungan komputasi matriks atau matrix computing, dengan throughput hingga 1000 kali lipat dibandingkan prosesor digital terkini, seperti H100 Nvidia. Dan pada saat yang sama, mengkonsumsi energi 100 kali lebih hemat. Tidak seperti chip digital yang memindahkan data bolak-balik antara inti memori dan prosesor, di mana proses ini menghabiskan banyak energi. RRAM mengeksekusi komputasi langsung di dalam sel memori, sehingga hemat energi. Dalam publikasi mereka di Jurnal Akademik Internasional, Nature Electronics, tanggal 13 Oktober 2025, disebut bahwa tantangan utama selama ini adalah, bagaimana membuat analog computing menjadi presisi tinggi dan skala besar. Problem yang sudah bertahan hampir 1 abad. Dengan teknologi mereka, analog bukan hanya cepat dan hemat energi, tetapi juga mencapai tingkat akurasi yang mirip sistem digital. Suen Chong mengatakan, ini pertama kalinya akurasi komputasi analog menyaingi sistem digital. Kami berhasil meningkatkan presisi analog tradisional hampir 100.000 kali lipat. Komputasi analog bukanlah hal baru. Bahkan, komputasi ini mendahului komputer digital. Mesin analog awal dapat memodelkan persamaan diferensial dan mensimulasikan masalah fisika, jauh sebelum prosesor silikon ada. Namun, komputasi analog menghadapi kelemahan fatal, yaitu ketidakakuratan, bising, tidak stabil, dan penyimpangan, yang membuat sistem analog tidak dapat diandalkan untuk komputasi presisi skala besar. Seiring berkembangnya komputasi digital, metode analog pun memudar. Namun dengan ledakan AI, permintaan akan pemrosesan yang lebih cepat dan lebih hemat energi telah menghidupkan kembali minat terhadap komputasi analog, dan tim Peking University mungkin baru saja memecahkan kelemahan terbesarnya. Chip digital, seperti H100 dari Nvidia, bekerja dengan memproses informasi sebagai rangkaian 0 dan 1, atau dikenal sebagai bit, yang sangat tepat. Semua perhitungan, semua logika, dibagi menjadi jutaan atau miliar operasi digital. Karena itu chip digital sangat fleksibel, bisa diprogram ulang, dan bisa melakukan banyak jenis tugas. Sebaliknya, chip analog, melakukan perhitungan dengan memanfaatkan hukum fisika secara langsung, sinyal yang bersifat kontinu, misalnya arus listrik, tegangan atau voltase, resistansi, yang bisa memiliki rentang nilai lebih dari sekadar on atau off. Dengan analog, Anda tidak hanya memilih antara dua keadaan, tetapi bisa melakukan perhitungan langsung menggunakan sifat fisik komponen, untuk melakukan operasi matematis besar, seperti perkalian matriks, secara paralel dalam satu langkah fisik. Maka secara teori bisa jauh lebih cepat, dan lebih hemat energi daripada chip digital dalam tugas spesifik. Terdengarnya memang sangat luar biasa. Chip analog dapat lebih cepat 1000 kali dari chip mutakhir Nvidia, dan 100 kali lebih hemat energi. Lalu apa dampaknya bagi dunia AI? Kita ketahui bahwa, sanksi dari AS terhadap industri semikonduktor Tiongkok, misalnya pembatasan ekspor mesin litografi canggih dari ASML, untuk produksi chip ultra canggih 2-3 nanometer, Tiongkok menghadapi hambatan untuk mengejar ketertinggalannya. Namun, dengan terobosan analog ini, mereka bisa menggunakan node proses yang lebih panjang, misalnya 28 nanometer atau lebih, yang lebih mudah diproduksi secara domestik, tetapi dengan arsitektur yang sangat berbeda. Artinya, China tidak perlu mengejar node paling kecil, seperti hingga 2 atau 3 nanometer, untuk tetap kompetitif. Chip analog ini akan menjadi jalur alternatif strategis bagi China untuk mengurangi ketergantungan luar,
terutama dalam persaingan AI saat ini. Di masa lalu, komputasi analog gagal karena terlalu bising, tidak stabil, dan tidak presisi. Namun kini, penggunaan AI justru menjadi alat yang krusial untuk dapat menjinakkan kekacauan itu, dengan mempelajari, beradaptasi, dan mengoreksi ketidaksempurnaan tersebut secara real-time. Jadi, AI kini menjadi kunci utama untuk membuat chip analog praktis kembali. Chip digital telah memungkinkan AI. Kini chip analog bertenaga dan relevan kembali karena adanya AI. Dan chip analog, kemudian, memungkinkan proses AI lebih cepat dan efisien. Mereka, AI dan chip analog, berevolusi bersama seperti dua spesies yang menemukan keseimbangan, setelah puluhan tahun berbeda jalur teknologi. Ledakan investasi AI di AS saat ini, dibangun di atas kekuatan digital chip yang dahsyat, dengan menumpuk GPU, membangun pusat data yang haus energi. Pendekatan Tiongkok dalam persaingan AI di masa depan, bisa jadi mengandalkan keanggunan analog. Mereka dapat melakukan pekerjaan yang sama besarnya atau malah lebih cepat, dengan menggunakan fisika itu sendiri, tanpa kekuatan dahsyat digital chip. Dan yang terpenting, konsumsi energi jauh lebih sedikit. Pada akhirnya, perlombaan AI bukan lagi tentang siapa yang memiliki GPU terbanyak, melainkan siapa yang dapat memberi daya, mendinginkannya, dan membayar tagihan listriknya. Anda setuju dengan pernyataan itu? Silahkan tulis komen Anda di bawah ini. Jika Anda menyukai konten seperti ini, mohon bantu kami klik like, share video, dan jangan lupa klik subscribe.